kaya. Bapak Ibu tahu, seluruh orang kaya di dunia di akhirat menangis. Kenapa dia dulu di dunia kaya? Karena dia kaya, dia sibuk sehingga sulit untuk bisa sholat 5 waktu berjamaah. Rugi. Saya sedih amat melihat orang bakhil. Sedih. Aduh, kasihan nih orang, kasihan sekali. Untuk urusan organ tunggal, wah sekian juta. Nanti tenda-tenda saya, nanti untuk biar saya, nanti untuk artisnya saya. Tapi untuk urusan masjid, nih 100.000, cuma 100.000. Udah merasa pahlawan. Catat ya nama saya, taruh paling atas, diumumkan di koran. 100.000. Ya Rahab. Padahal itu adalah untuk tabungan pribadi dia. Jadi orang yang kaya itu adalah orang yang banyak ngirim ke akhirat. Itu orang yang kaya, Ibu. Orang yang kaya yang banyak ngirim ke akhirat untuk tabungan dia pribadi kok. Belum ada konsepnya orang yang rajin sedekah itu miskin. Nggak ada. Dijamin oleh Rasulullah, mana qasa malun min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta kalau dia disedekahkan. Tapi konsep sedekah itu nggak boleh sampai amblas, nggak boleh sampai habis, Bu. Maksimal sedekah itu 1/3. Kalau mau sedekah sih 1/3, supaya 1/3 yang lain masih bisa untuk keluarga, 1/3 yang lain masih bisa untuk modal diputar, ya. Jadi sedekah. Mana qasamalun min sadaqah, hartamu tidak akan berkurang jika engkau sedekahkan, jika engkau infakkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan harta itu pasti terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Abdurrahman bin Auf kepengen banget jadi miskin setelah mendengar hadis Nabi. Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf akan paling terakhir masuk surga sambil merangkak karena banyaknya hartanya. Mendengarkan hadis itu, Abdurrahman bin Auf, dia kan baru pulang nih dari niaga luar negeri. Dari berniaga dari luar negeri baru pulang, membawa 20.000 ekor onta. 20.000 ekor onta. Kebayang jumlahnya, Bu? Kalau ontanya kebayang, tapi pas jumlahnya 20.000 ekor itu kayak apa ya? Di punggung onta itu membawa hasil niaga dari luar negeri. Belanja, bawa di punggung onta. Masuk ke kota Madinah. Masuk kota Madinah, agak goncang kota Madinah, agak goyang, ya? Saking banyaknya onta yang datang. Lalu apa kata Bunda Aisyah? Saya dengar kata Rasulullah bahwa Abdurrahman bin Auf jika tidak hati-hati, hartanya menyebabkan dia paling terlambat masuk surga dan merangkak karena beratnya beban tanggung jawab yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Mendengarkan hadis ini sampai ke telinganya, sampai masuk ke kota Madinah, apa kata Abdurrahman bin Auf? Demi Allah, saya tidak mau merangkak masuk surga. Semua pencarian saya ini saya infakkan, saya wakafkan untuk agama Allah. Masya Allah, masuk Baitul Mal. Masuk Baitul Mal. Allahu Akbar. Memang gak ada harga harta dalam hati para sahabat, ya. Makanya Allah puji para sahabat. Harta ini gak ada harta, nggak ada harga, karena harta itu hanya sampai ke tangan mereka saja. Tidak pernah harta itu sampai ke hati. Yang jadi masalah kalau harta itu nyangkutnya di hati, jadi kecintaan, jadinya kita bakhil, Pak. Tapi kalau harta hanya sebatas di tangan, bagi para sahabat, bagi kami, kata Abdullah bin Mas'ud, kata Anas bin Malik, bagi kami harta itu ibarat pasir di tangan. Bertambah tidak membuat kami bangga, berkurang atau hilang tidak membuat kami kehilangan dan sedih. Subhanallah, ini konsep harta di tangan para sahabat. Jadi mereka itu betul-betul tidak menganggap harta ini sesuatu yang pantas untuk dielu-elukan, dibangga-banggakan, dimuliakan. Masya Allah. Wajar toh kalau mereka dipuji-puji Allah dalam Al-Quran. Wajar banget. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi bagaimana? Hartamu adalah yang engkau sedekahkan, yang engkau infakkan. Harta yang lain adalah yang engkau tinggalkan. Ibu berniat nggak mau meninggalkan hartanya? Kalau anak masih kecil-kecil, Bu, wajib. Karena itu kewajiban kita. Jadikan sebagai warisan buat mereka. 2/3 ya, 1/3 bawa. Gitu loh. Tapi kalau anak udah gede-gede, yang wanita udah pada nikah, yang laki-laki udah di atas 15 tahun, dalam konsep Islam, anak laki-laki 15 tahun harus sudah pandai mencari makan sendiri. Saya SD, Bu, saya SD, Bu. Dulu tuh SD, ya. Masalahnya ibu kita ada bilang, saya SD dulu, Bu. Kelas 2 SD itu sudah pandai nyari duit loh, Bu, ya.
Saya kumpulkan kaleng-kaleng oli yang berserakan, lalu saya jual ke Cina. Saya kumpulkan besi-besi rongsokan, saya jual ke Cina. Saya pergi ke terminal, saya dagang kacang goreng, jual jagung panas, jual es, ya. Saya bahkan macam-macam yang saya dagang, Bu, saya dagang. Saya juga pelukis, Bu, dulu waktu kecil, asal ke sekolah, apapun lukisan yang diinginkan kawan saya melukis, kemudian mereka beli 25 rupiah satu lembar. Lumayan kan? Saya juga pemain gundu, pemain ini. Nah, kalau menang itu, Bu, kawan beli 7 butir itu dapat 25 rupiah. Wah, kan begitu, Pak, lumayan. Saya udah cari duit sendiri, bayar uang sekolah sendiri, makan minum sendiri. Saya memang orang miskin ya, Bu, ya. Mungkin kalau ada nyanyian akulah orang termiskin di dunia, kami masuk dalam daftar itu. Itu SD. Saya masuk ke pondok pesantren Tawalib Padang Panjang. Kayak saya sendiri yang kumpulkan uangnya, Pak, dari SD. Saya berangkat sendiri, nggak ada didamping oleh orang tua. Oh, kami 8 orang kakak beradik, susah kami seluruhnya. Makan minum kami seringnya nasi putih dilumuri dengan minyak bekas gorengan, dikasih garam kadang-kadang. Itulah makan minum kami. Jadi kami udah biasa hidup susah. Jadi kami katakan kalau dalam konsep Islam 15 tahun anak-anak laki-laki harus sudah pandai cari nafkah, sebenarnya sangat logik, ya, sangat realistis. Anak itu jangan dibiarkan manja. Ini sampai udah kawin masih disangonin terus, dikasih uang terus. Kapan itu anak akan menjadi dewasa? Baik. Kalau anak wanita sudah menikah, khalas. Kalau anak laki-laki udah 15 tahun umurnya, sudah wajib dia untuk bisa mencari nafkah sendiri. Boleh kita bersedekah. Katakan padanya, nak, umur kamu sudah 15 tahun. Harusnya kamu sudah harus cari makan minum sendiri dengan cara yang halal. Oke, sekarang bapak bersedekah untuk kamu, nak. Dengan catatan, kamu harus belajar sungguh-sungguh. Jika tidak, kamu cari nafkah di luar sana. Begitu, ya. Kamu cari nafkah di luar sana. Kamu harus sudah mampu dan mandiri. Begitu dididik anak-anak kita dalam Islam, begitu ya, Bu, ya. Beternakkah dia, betul bersawahkah dia, apanya, pokoknya harus bisa. Nah, orang kota sekarang menjadikan anak-anak itu pada cemen. Orang kota sekarang, umur 16 tahun, 17 tahun, mau pipis, udah segitu umurnya. Malu kita dengarnya, Bapak Ibu. Baik, masih konsep harta yang keberapa baru? Yang ketujuh. Udah. Jadi sebatas yang Bapak Ibu dengar aja dulu. Adakah sesuatu ini pantas dibanggakan? Apalagi pada hari kiamat. Nah, tidak ada penyesalan yang lebih dahsyat melainkan orang-orang yang berharta. Banyak keluar kalimat onde mande, onde mande, onde mande. Tahu onde mande? Ini ratapan orang Padang, orang Minang. Onde mande, baam aku kayu dan dulu di dunia. Kenapa dulu saya di dunia kaya? Bapak Ibu tahu, seluruh orang kaya di dunia di akhirat menangis. Kenapa dia dulu di dunia kaya? Karena dia kaya, dia sibuk sehingga sulit untuk bisa sholat 5 waktu berjamaah. Karena dia kaya, dia jarang bisa menghadiri majelis ilmu, betul tidak? Maaf, ini jarang saya temukan ada orang kaya-kaya mau duduk di majelis ilmu. Sibuk, pada hari libur pun datang tamu, ya kan? Ada meeting ini, ada meeting itu, ada meeting ini, acara ini, acara itu. Sehingga 212 sulit untuk ikut hadir. Diwakilkan pada anak buah. Masih baik dia mau ikut berinfak. Berangkat, sekian tiket, sekian mobil, saya berangkatkan. Masih baik. Tapi kebanyakan mereka nggak punya waktu. Nanti di hadapan Allah ditanya, sini kamu yang kaya-kaya, sini kalian semua. Sok merasa sibuk, sok merasa kaya dengan duitnya. Sini kalian semua, kumpul. Tak jitak kalian semuanya. Kenapa? Ini orang dihadapkan dengan orang terkaya nomor 1 di dunia yang tidak akan terkalahkan sampai hari kiamat. Nah, yuk siapa? Nabi Sulaiman. Korun itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Sulaiman. Kumpulkan orang kaya-kaya. Sibukkan mana kalian ngurus harta dibandingkan hambaku Sulaiman. Sulaiman itu bukan hanya kaya, tetapi juga mempunyai jabatan nomor 1 dunia, ya kan? Yang diurusnya bukan hanya manusia, jin pun diurusnya, hewan pun diurusnya, Masya Allah. Tetapi coba lihat, tidak ada satupun orang terkaya yang lebih kaya daripada Sulaiman, tapi lebih taat daripada Sulaiman. Nggak ada. Nabi Sulaiman adalah orang yang paling kaya, paling berkuasa, tapi paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Prioritasnya dalam hidup ini adalah nomor 1 Allah, nomor 1 Allah, nomor 1 Allah. Ini baru orang kaya yang benar. Lihat tuh Raja Sulaiman, Raja Salman. Agak mirip namanya ya. Raja Salman, waktu asar masuk, George Bush, Barack Obama datang berkunjung. Ingat, waktu sholat asar loh.
Nggak malu-malu Salman berkata, Pak tunggu ya, Allah Robku memanggil, ente tunggu sini, saya ke masjid dulu. Bos besar datang, dunia menyaksikan bagaimana penyambutan tamu itu di ruang kehormatan. Ditinggalin Barack Obama dengan bininya. Salman pergi ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kecil Barack Obama. Ente makhluk kecil tinggal dulu ya. Ibaratnya begitu Bu. Pergi lah, orang-orang kerajaan ikut Salman semuanya pergi ke masjid. Nggak pernah terjadi dalam sejarah Pak. Ini baru orang kaya yang, Ibu tahu berapa kekayaan Raja Salman ini? Ibu tahu? Mau saya kasih tahu Bu, 18 keturunannya kalau nggak kerja ngabisin aja nggak habis-habis Bu. Biar saya kasih tahu. Investasi mau berapa? Mau berapa triliun? Mau berapa ratus triliun? Mau berapa ribu triliun? Siap. Begitu loh Bu ya. Jadi tapi Allah tetap nomor satu. Kemana-mana Salman itu tetap bawa siwak loh Bu ya. Siwak, kayu untuk gosok gigi, nyunah. Gitu yang saya maksud Ibu. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah orang kaya yang benar. Sesibuk apapun dia dengan duitnya, tetap Allah yang nomor satu paling menyibukkan di hatinya. Allahu Akbar.